Baik, saya coba share dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk tugas presentasi sudah mulai minggu depan dari awal perkuliahan ya langsung presentasi. Bagi siapa saja yang sudah selesai, saya berikan waktu 2 minggu untuk mengerjakannya ya. Ya siapa saja yang sudah selesai langsung presentasi. Saya berharap seperti angkatan yang sebelumnya itu cepat sekali. Bahkan di minggu kedua sudah dikirim tugas-tugasnya kepada saya. Sehingga bisa terselesaikan semuanya presentasi. Tidak ada yang ketinggalan ya. Wah, bersemangat semua. Dan berharap ini lebih bersemangat lagi. Bersemangat mengerjakan sehingga bisa lebih awal untuk mempresentasi. Saya tahu Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan, rohaniawan, pelayan Tuhan yang sangat sibuk. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk belajar, berarti kita harus bertanggung jawab. Salah satunya tanggung jawab kita adalah mengerjakan tugas. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya coba share materi hari ini. Mungkin kita sampai jam 8 kali ya. Atau mengapa? Ya, tadi sudah sampaikan kepada Ibu Septi, saya kurang wait, tapi saya coba tetap bersemangat ya. Semangat itulah yang mendorong saya untuk malam hari ini mau bersama-sama dengan Bapak Ibu ya. Maunya sih istirahat gitu. Tadi pulang dari kampus lebih awal untuk istirahat supaya bisa mengajar malam hari ini. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah? Katalog? Sudah muncul? Sudah Pak dosen, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Ya, dalam memahami makna tipologi ataupun simbolisme, nah itu tadi sudah katakan itu bagian dari penafsiran, ya penafsiran. Nah, saya ulang lagi, penafsiran yang kita gunakan untuk memahami Alkitab adalah penafsiran induktif, bukan deduktif. Deduktif sudah punya ide, sudah punya kesimpulan, cari fakta atau pendukung ide ataupun kesimpulan itu. Itu deduktif. Dan itu tidak selamanya salah. Ada hal-hal tertentu yang bisa digunakan demikian. Ya. Kemudian yang paling penting dan yang paling efektif dan yang paling baik dan dapat dipertanggungjawabkan yang hasil dari pemahamannya adalah metode induktif. Metode induktif. Kalau metode induktif itu adalah metode kita harus cari dulu, teliti dulu, observasi dulu data dan fakta ya yang akan ditafsirkan itu menjadi bahan untuk menafsir lalu ditafsirkan dengan baik dan benar sesuai dengan konteksnya ya sesuai dengan geografisnya sesuai dengan sosial politiknya sesuai dengan kondisi pada saat itu dan sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, terutama melihat konteks karena seringkali para hamba Tuhan di dalam berkhotbah mengajar lepas konteks. Ya, lepas konteks itu sangat berbahaya sekali sehingga tidak eh, mengajarkan makna yang sesungguhnya dari kitab ataupun ayat yang ditafsirkan. Ya, tidak tepat di dalam observasi, maka tidak mungkin tepat di penafsiran ataupun interpretasi. Kalau tidak tepat di pengamatan interpretasi, maka yang terjadi aplikasi pasti salah, keliru, menyesatkan. Nah, itulah sebabnya banyak ajaran-ajaran keliru, ajaran sesat. Mengapa? Karena dalam observasinya udah salah, udah keliru. Bagaimana mau menafsirkannya? Itu ya. Ya, contohlah misalnya ya, masih sampai sekarang ini masih cukup banyak seperti itu. Yohanes 10 ayat 10. Kalau dikatakan di situ Kristus datang, dikatakan pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Lalu kalau Kristus datang adalah untuk memberikan hidup, yaitu hidup berkelimpahan. Nah, kata hidup berkelimpahan, situ ada pencuri. Apa yang dimaksud dengan pencuri? Kalau dikatakan iblis, dari mana kita tahu bahwa itu iblis? Nah, kan begitu. Kemudian kita perhatikan lagi, dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan.
hidup berkelimpahan ini seringkali ditafsirkan secara secara eh, apa materi, harta, uang. Ya karena itu, kita orang Kristen dijamin oleh Tuhan hidup berkelimpahan, tidak pernah berkekurangan. Ya, dan selain apakah seperti itu maknanya sesungguhnya? Memang kita pasti diberkati oleh Tuhan, tapi dalam konteks itu bukan hidup secara fisik. Itulah pentingnya perhatikan penafsiran dari bahasa aslinya dan pendekatannya. Secara konteksnya apa? Dalam konteks itu, ya, itu menunjukkan kepada apa? Kehidupan yang berkelimpahan. Karena kehidupan berkelimpahan itu maksudnya adalah bukan materi, tetapi adalah yaitu kehidupan yang abadi, kehidupan kekal, yang disebut dengan kata zoe, bukan bios, ya kan? Zoe, kehidupan yang kekal. Gitu. Nah, kalau udah kehidupan yang berkekal itu berkelimpahan, tidak ada tandingannya. Tidak ada lagi yang lebih mahal, lebih tinggi, lebih berharga daripada itu, kan gitu. Nah, itu contoh. Nah, karena itu Bapak Ibu, di dalam prinsip penafsiran simbolisme dan tipologi perlu kita memperhatikan prinsip-prinsipnya. Tapi sebelum ke situ, barangkali saya coba mau lihat dulu siapa dan apa syarat seorang penafsir. Siapa dan apa syarat seorang penafsir? Tentu ada syaratnya dan siapa, ya. Nah, saya hanya buat secara singkat dua saja, ada syarat akademik, ada syarat rohani. Ya, syarat rohani. Nah, syarat akademik ya telah mengambil mata kuliah hermeneutik, hermeneutik 1 maupun hermeneutik 2. Ini di sini kalau udah S1 dari teologi, S1 pendidikan agama Kristen udah pasti dapat tuh. Tapi kalau dari S1 umum tidak mungkin dapat ini. Nah, karena itu ada namanya mata kuliah artikulasi. Ya, tambahan bagi mereka yang gelar gelar S1 umum. Ya, hermeneutik ini sangat-sangat dibutuhkan supaya kita bisa berbeda di dalam penafsiran pemahaman Alkitab dengan mereka yang hanya otodidak atau mereka yang tidak belajar. Hanya kutip satu ayat Alkitab, ngomong kemana-mana kesaksian. Kadang-kala tidak disentuh dengan ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Kesaksian paling banyak atau motivasi paling banyak. Jadi kadang-kala tidak ada bedanya pengkhotbah dengan motivator. Banyak itu seperti itu di TikTok itu, di YouTube itu. Ini motivator umum atau dia pengkhotbah Kristen. Kadang-kadang nggak ngutip ayat Alkitab. Kutip ayat Alkitab mungkin hanya satu, setelah itu ngobrol 30 menit, 40 menit, 50 menit. Tidak ada mengkupas ayat Alkitab. Nah, nah itu. Mengapa? Mungkin tidak punya kemampuan hermeneutik gitu. Nah, nah, kemudian hal yang penting lagi pengantar perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dikembangkan lagi ada teologi PL, teologi PB. Nah, itu harus itu dasar yang kuat itu untuk masuk karena ini mata kuliah tipologi simbolisme ini kalau bisa dikatakan makanan keras. Ya. Ini tidak diberikan kepada S1. Ini ada di S2, ya. Nah, itu syarat-syarat akademik. Nah, syarat rohani ya udah pasti ya udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lahir baru. Nah, kalau kita baca di Yohanes 3:6 sampai 8 seorang tokoh agama yaitu namanya Nikodemus datang di malam hari kepada Yesus ya, ya minta ya kepada Yesus untuk mengajari tentang keselamatan. Nah, kata Yesus kepada seorang tokoh agama ini, ahli Taurat ini yang dihargai, dihormati itu? Dua kali Yesus mengatakan, engkau harus dilahirkan kembali. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Diulang lagi dengan kata yang sama, tetapi di terakhir dikatakan, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya kan? Melihat dan masuk. Ya, dan pemahamannya, Pak, bagaimana mungkin umur setua begini ya kembali ke rahim ibu saya. Nah, pemahaman rohaninya beda. Pemahaman dari Yesus dengan pemahaman apa yang dikatakan oleh Yesus tidak dipahami dengan baik oleh Nikodemus, tapi dia memahami dengan caranya sendiri, dengan pengertian sendiri. Ya? Diulang-ulang oleh Yesus akhirnya dia paham, dia mengerti. Dan Nikodemus adalah tokoh pertama ahli Taurat yang percaya kepada Kristus. Ya, nah, kita lihat di sini. Dan yang itu kemudian yang dewasa sudah harus dewasa rohani, ya dewasa rohani.
Nah, rajin baca Alkitab. Barangkali kita bisa baca ya. Satu Ibrani 5 ayat 14. Minta tolong mungkin ada satu orang bantu saya, Ibu Neta ini. Tolong dibaca. Ya. Ibrani berapa, Bapak? Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14, 11 tentang 14. hal 14, maaf. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencaidera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dikatakan di situ adalah makanan keras, membutuhkan panca indera yang terlatih, membedakan yang baik daripada yang jahat. Artinya apa? Dibutuhkan suatu kedewasaan, dewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani itu tidak instan. Dewasa rohani itu proses, ya proses yang terus-menerus, ya, continue. Nah itu. Sehingga kalau belajar tipologi dan simbolisme ini adalah makanan keras, termasuk belajar alat Tritunggal itu makanan keras. Jangan kita mengajarkan tentang doktrin alat Tritunggal kepada mereka ya kaum awam yang sementara belajar Alkitab. Ya, pemula. Itu mustahil dia bisa memahami mengerti. Itu butuh proses dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yaitu harus rajin baca Alkitab, tekun baca Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab itu membela dirinya sendiri dan tidak ada yang kontradiksi dalam Alkitab. Jika ada mengatakan berkontradiksi dalam Alkitab, ada yang bertentangan satu ayat ke ayat yang lain atau satu kitab ke tempat yang lain dari satu perjanjian kepada perjanjian yang lain, bukan Alkitab yang bertentangan. Ya, penafsirnya yang belum punya kemampuan untuk melihat itu sehingga dianggap itu kontradiksi. Dan itulah yang terjadi bagi non-Kristen. Ya, ya. Tadi itu. Ya, coba kita baca dulu 1 Timotius ya, 1 Timotius 4. Sorry, ini 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4. Apa dikatakan oleh Paulus kepada anak muridnya Timotius itu? Kita lihat di sini ya. Silakan mulai dari 13 saja. Silakan Ibu baca lagi, Bu. 1 Timotius berapa, Bapak? 1 Timotius 4 ayat dimulai dari ayat yang ke-13. 14. Jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu, yang 13. telah di 13. 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Terus sampai 16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Coba kita perhatikan ayat 16 itu Bapak Ibu. Mengapa sampai Paulus mengatakan kepada Timotius yang masih muda itu dengan berkata, awasilah dirimu Timotius. Dan awasilah ajaranmu Timotius. Ini mengapa sampai Paulus mengatakan itu? Berarti ini ada sesuatu ada yang sangat emergen, sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat penting sekali. Ini bukan hanya kepada Timotius, kepada semua para pemimpin Kristen, hamba Tuhan, para pendeta. Ya, harus mengawasi dirimu, bahkan dikatakan mengawasi ajaranmu. Dalam konteks ini kita lebih perhatikan mengawasi ajaranmu. Ya, bagaimana kita bisa mengawasi ajaran kita kalau kita sendiri tidak bertekun membaca Alkitab?
Baca Alkitab itu pada saat dia mungkin ada jadwal khotbah, ada satu mengajar, gitu ya. Nah, itu bukan bertekun, itu bukan rajin, ya. Nah, jadi kalau dasar kita yang kuat, ya memahami tipologi dan simbolisme, karena kita sudah memiliki pengetahuan Alkitab yang memadai, ya, memadai dan itu dapat dipertanggungjawabkan melalui apa? Ketekunan untuk membaca Alkitab. Mengapa demikian? Karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang keliru, yang sumbang, yang sesat, mengatasnamakan hamba Tuhan, pendeta, menggunakan Alkitab. Orang mengatakan, itu tidak sesat, Pak. Mengapa? Di pendeta, pengikutnya banyak, dia gunakan Alkitab, dia dari gereja. Nah, itu semua nggak jaminan. Ya, tidak jaminan itu. Kalau aktivitas pekerjaan profesi yang dia miliki tidak menjadi jaminan sebagai penafsir Alkitab yang baik dan benar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka penting sekali mengawasi ajaran kita dengan apa? Bertekun dalam membaca kitab suci, memahami sesuai dengan maksud dari penulis. Kalau dalam pengamatan, pertanyaan yang digunakan itu apa? Apa yang saya lihat di sini? Berarti mengamati struktur, paragraf, ayat sesuai dengan konteksnya. Siapa yang berkata? Apa yang dikatakan? Di mana peristiwa itu? Kapan? Bagaimana? Ya kan? Nah, itu. Dan mengapa harus mengatakan demikian? Nah, itu kan harus digunakan pertanyaan utama dalam suatu penafsiran, gitu, ya. Nah, nah, nah ini penting sekali supaya kita bisa memahami lebih baik kebenaran Alkitab melalui tipologi membutuhkan syarat ini, Bapak Ibu, ya. Oke, sekarang kita perhatikan prinsip penafsiran, simbol dan tipologi. Apa saja prinsip penafsirannya? Dalam penafsiran simbolis tidak ada hukum baku yang berlaku dalam setiap kasus. Artinya, ya, tidak semua simbolis itu ya harus ditafsirkan, atau tidak semua dalam setiap kasus ataupun dalam Alkitab itu selalu ada simbolis. Tidak. Ada yang pemahaman apa namanya biasa aja, literal gitu, tidak perlu ditafsirkan, nggak perlu ditafsirkan, tapi udah bisa dimengerti, dipahami, ya. Kemudian berikutnya penafsiran harus bersikap hati-hati, sangat hati-hati sekali, harus memperhatikan juga keunikan dari setiap kasus itu, pasti ada, pasti ada. Mari sudah kita lihat contoh, ya, merpati yang kita tahu selama ini merpati simbol dari perdamaian, ya, ternyata ada juga ya kebodohan gitu, ya. Maka sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Jadi hati-hati sekali. Tadi jangan sampai langsung kita punya kesimpulan dan itu menjadi suatu yang sudah benar gitu, belum tentu. Ya, perlu kita cari data dan faktanya. Kemudian penafsir harus berhati-hati dalam menafsir warna. Dalam Alkitab itu banyak warna. Ada orang menafsir, misalnya katakan pelangi-pelangi di langit yang biru, ada warna merah, warna hijau, warna macam-macam. Orang suka tafsirkan macam-macam itu. Apakah benar demikian? Dan tidak perlu itu ditafsirkan itu, ya. Ada warna merah, warna putih, warna biru. Ada kuda putih, kuda merah, kuda hijau, ya kan? Nah, itu. Apakah pengaruh itu warna-warnanya itu? Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian juga angka. Angka itu banyak sekali dalam Alkitab. Nanti kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama ada angka 12, 12, 12 anaknya siapa itu? Anaknya Yakub, ya. Nah, 12 murid dari Yesus. Nah, apakah itu suatu kebetulan? Ya, angka 3 banyak dalam Alkitab. Ya, kemudian logam banyak, ya. Nanti kita lihat logam, benda, permata dan yang lain sebagainya. Nah, itu harus hati-hati dalam menafsirkan itu. Jadi para penulis tidak selalu dicatat penulis makna dari setiap simbolis, tidak. Ya, tidak. Itulah tugas kita untuk mengerti, memahami. Sekali lagi, bukan berarti penulis ingin mempersulit, ya, untuk menemukan makna
di balik dari setiap simbolis itu gitu. Tidak, ya. Nah, makanya perlu memahami cerita ataupun teks secara keseluruhan. Nah, kemudian berilah perhatian kepada ciri-ciri umum. Ada yang umum sifatnya, ada yang utama, bahkan ada yang penting sekali dari simbol itu. Ya, nah semua dalam Alkitab penting. Kalau dibuat urutannya penting, cukup penting, sangat penting. Di dalam penafsiran pun kalau kita menafsirkan satu ayat-ayat Alkitab, tentu kita perlu menafsirkan setiap kata. Tapi menurut kalimat itu, paragraf itu mana yang paling penting untuk kita tafsirkan sebagai bahan penafsir yang mana? Itulah pentingnya tadi eh, melakukan pengamatan yang apa namanya yang teliti ya. Nah, kemudian penting sekali juga selalu memperhatikan latar belakangnya. Ini sangat berkaitan dengan simbol maupun tipologi. Mengapa tadi saya katakan telah mengambil pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru? Pada saat belajar mata kuliah itu, ada di situ setiap latar belakang Alkitab. Nah, maksudnya kitab, ya, ada di situ latar belakangnya. Mengapa Musa menuliskan kitab Pentatok? Ya kan? Nah, kalau dalam perjanjian eh, baru mengapa ya Paulus menuliskan kitab Roma, kitab Korintus? Nah, itu pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya. Itu penting sekali, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan perhatian kepada konteks simbol. Ini tadi yang saya katakan itu. Alkitab atau kitab, satu ayat, satu kitab, mulai dari satu ayat, satu pasal, satu kitab, itu pasti ada hubungannya satu sama lain. Ada, ya pasti ada. Apalagi ditulis ditulis yang sama, penulis yang sama. Ya, kita lihat misalnya antara Efesus dengan Kolose ditulis oleh Rasul Paulus, isinya hampir hampir sama. Hal-hal yang praktis. Ya. Nah, karena itu, Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan penafsiran terhadap tipologi simbolis, itu perlu lihat konteksnya. Jangan jangan abaikan, lupakan konteksnya. Ya. Oke, kemudian pakailah alat bantu, misalnya apa? Konkordansi. Sekarang ini tidak lagi harus membeli buku konkordansi. Dengan punya handphone atau tab atau sejenisnya, kita sudah bisa dapatkan konkordansi. Kalau dulu zaman saya kuliah tahun 93 harus buku, cari buku, baca, urut, nyari, suruh sesuai dengan abjad yang kita cari. Karena di situ ada sedikit penjelasan arti kata dan juga referensi ayat-ayat Alkitab, ya, ayat pendukungnya. Jadi di Alkitab yang kita punya sekarang ini tidak semuanya di bawah ataupun di pinggir kanan itu referensinya banyak. Kadang hanya satu dua ayat, tapi kalau yang buku Alkitab apa namanya itu eh, ada Alkitab tertentu, Alkitab penuntun berkelimpahan dan lain sebagainya, ada banyak referensi Alkitabnya, ya. Oke, jadi kita gunakan Alkitab juga sebagai sumber primernya itu adalah Alkitab dari baik itu dari bahasa Indonesia sehari-hari maupun Alkitab terjemahan lama, terjemahan yang baru 2023. Diusahakan Bapak Ibu memiliki Alkitab terjemahan PB2, maksudnya terjemahan baru yang kedua di tahun 2023. Itu sudah jauh lebih baik. Saya sudah punya itu, ya. Oke, itu saya sudah lihat ada perbedaan-perbedaan yang lebih mendalam begitu, ya, ya mendalam. Oke, kemudian uh, jika dapat memastikan salah satu ciri simbol yang ditafsir, penafsir boleh memulai penyelidikannya berdasarkan ciri itu. Misalnya gini, kita menemukan satu ciri dari simbol itu atau tipologi itu, kita lanjutkan untuk meneliti lagi. Ya, menyelidiki lagi maksudnya, menyelidiki lagi. Apakah dia ada lanjutan pemahaman dari simbol tipologi itu? Perlu diselidiki, ya. Artinya gini, satu sudah ditunjukkan oleh penulis,
dari makna dari simbolis atau tipologi sudah ditujukan oleh penulis di kitab yang ditulisnya. Nah, berarti kita tinggal meneruskan, melanjutkan penyelidikan berdasarkan ciri yang pertama yang sudah kita temukan itu. Ya. Kemudian di dalam banyak kasus tafsiran sederhana dan natural itu lebih baik. Banyak kasus. Jadi jangan kita terlalu over lah ya, overload dalam hal menafsirkan apa namanya itu tipologi atau simbolisme. Kadang-kadang di sini 4 sungai, batang sungai di apa namanya di Taman Eden itu banyak ditafsirkan secara teologi kemakmuran ya. Kita harus ada di sungai Tigris, harus ada di sini. Mengapa? Terlalu banyak. Ya, cuma ada mengata sungai yang mana ya yang banyak yang dikatakan banyak emasnya kan gitu. Ya, kita harus masuk ke sungai itu. Aduh, luar biasa. Orang dalam Kristus harus di hari ini hubungkan lagi dengan Kristus dengan sungai. Enggak, itu tidak perlu terlalu berlebihan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhatikan ada beberapa contoh ya dalam Alkitab. Ini contoh karena nanti Bapak Ibu ditugas pasti lebih diperkaya lagi di tugas yang akan dipresentasikan minggu depan. Nah, ini contoh saja. Pertama adalah benda, benda. Ya, benda. Benda itu dapat dijadikan simbol. Ya, simbol. Misalnya salib, garam, emas. Nah, ini mempunyai makna simbolisme. Ada kalanya mempunyai sejarah yang paling panjang. Ya, maka perlu lihat latar belakangnya. Jadi harus dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Apa maksudnya benda itu, makna dari benda itu di zamannya, itu, di zamannya setelah berbeda zaman, bahkan di zaman sekarang, ya, atau di abad yang pertama, di abad kedua, abad ketiga, dan seterusnya, gitu, ya. Nah itu kita lihat garam itu. Nah, salib dan garam kita sudah pernah dengar banyak di dalam Alkitab itu kan, ya. Oke. Ada emas dan yang lain. Misalnya ada lagi yang menafsirkan persembahan yang dibawa oleh orang Majus pada saat Yesus lahir. Mereka datang menyembahnya lalu memberikan persembahan, mur dan emas, apalagi satu lagi itu, ya, kemenyan, ya, dimaknain semua itu. Apakah benar demikian maknanya? Gitu, ya. Nah, contoh kita lihat ini, ya, salib dalam Perjanjian Lama. Ini dalam konteks Perjanjian Lama. Dalam konteks Perjanjian Lama, salib itu adalah untuk orang yang berdosa dihukum mati, lalu digantung di tiang. Jadi bagian dari eksekusi bagi mereka yang melakukan tindakan kejahatan ataupun melakukan dosa. Bahkan adalah kita tahu dirajam dengan batu. Orang yang ketahuan berzina, perempuan yang berzina, itu dirajam dengan batu. Mengapa sampai orang-orang pasti ahli Taurat ketika diperhadapkan dengan di pengadilan Pilatus dan Pilatus tidak menemukan suatu kesalahan di dalam diri Yesus, lalu mereka berteriak, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Ya, salibkan Yesus itu mereka itu berpikiran kepada perjanjian lama, salib perjanjian lama, menganggap Yesus itu adalah penghujat agama, dia berdosa, layak disalibkan seperti hukuman di perjanjian lama, eksekusi gitu. Mereka belum memahami makna salib itu sesungguhnya ketika Yesus mati di kayu salib. Gitu. Ya. Nah, ini. Dan kemudian kalau kita perhatikan, ya, ini menunjukkan adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, maka layak digantung, ya. Yang dikutuk itu digantung, ya, di tiang. Tuh. Tapi pada zaman Romawi, salib itu merupakan alat untuk menghukum pelanggar berat. Misalnya pemberontak, ya, pemberontak. Ya, orang yang memberontak kepada negara, pemerintah, terbukti melalui pengadilan ataupun tidak melalui pengadilan, mungkin
Tidak melalui pengadilan bukit karena sudah terbukti disalib, langsung disalibkan. Itu hukuman berat. Nah, bagi penulis perjanjian baru beda lagi. Salib merupakan simbol yang mempunyai makna teologis. Ya, makna teologis. Contohnya salib kepada salib di mana Tuhan Yesus disalibkan. Salib Tuhan Yesus menjadi simbol penderitaan yang harus ditanggungnya. Yesus disalib bukan karena berdosa, bukan karena melakukan pelanggaran berat, bukan karena pemberontakan. Dia mengalami penderitaan harus disalib dengan cara yang memang berlaku masa itu. Disamakan dengan cara kepada orang jahat kepada Yesus. Nah, pada Yesus. Dan itu kalau kita lihat maknanya adalah satu simbol penderitaan yang ditanggungnya untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa manusia, bukan karena dosanya sendiri. Nah, sekaligus juga kita bisa melihat ada salib kasih di Tarutung sana. Nah, kalau orang nggak memahami apa itu maksudnya salib kasih, bukankah salib itu penderitaan? Bukankah salib itu penghukuman? Bukankah salib itu sesuatu yang sangat mengerikan? Eh? Tapi dia salib kasih. Nah, salib kasih. Jadi salib menunjukkan kasih yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan mengutus anaknya Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib sebagai bukti kasih Tuhan. Itu pengorbanan. Yaitu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Upaya untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan manusia dengan diri sendiri. Mendamaikan dirinya dengan orang lain. Ya, itu. Nah, itulah makna dari salib dalam perjanjian baru, terutama dalam penderitaan Yesus. Nah, jadi salib itu juga bisa dikatakan melambangkan penyangkalan diri bagi orang-orang percaya ataupun pengikut Kristus. Barang siapa yang memikul salibku, salib itu adalah enak. Barang siapa yang memikul salibnya dikatakan apa? Ya harus siap untuk menderita. Ya. Jadi kalau salib kita di sini, salib kita karena iman kita kepada Kristus. Bukan karena berdosa. Karena kalau orang bilang itu harus salib itu. Jangan engkau menguasai amarahmu, itu salibmu katanya. Buat saya itu tidak tepat. Salib itu karena iman kita percaya kepada Kristus, seperti Kristus ya ditolak, dikucilkan, direndahkan ya oleh banyak orang pada masa datangnya ke dunia ini. Ya, dia menderita untuk hal itu. Nah, demikian kita karena iman kita kepada Kristus, kita direndahkan, mungkin jabatan kita tidak naik-naik, gaji kita tidak naik-naik karena orang Kristen. Nah, karena di Indonesia ini kan masih banyak orang-orang intoleran, tersembunyi mungkin sekarang ini. Tapi kita lihat dari setiap tindakannya. Makanya hati-hatilah memilih calon-calon pemimpin, baik itu di tingkat provinsi maupun daerah. Ya, jangan karena dikasih uang, jangan karena ada janji-janji, Bapak Ibu. Ya, tapi karena kita lihat, bisa nggak ini orang ini cinta benar RKRI, toleransi. Hamba-hamba Tuhan sekarang ini picik banyak, Bapak Ibu. Ya, saya percaya di grup ini tidak ada itu. Ya, ya. Jadi ikut deklarasi karena ada kasih ongkos transport. Ya, nanti nggak dipilih, tidak dipikirkan apakah yang dipilih ini adalah orang yang akan menjunjung toleransi ke depan atau tidak. Apakah ini nanti untuk aman bagi gereja atau tidak. Nah, kita perlu memilih dan hati-hati selektif duduk memilih. Jangan ketika gereja kita ditutup ibadah tidak boleh, kita teriak-teriak di rumah kita nggak ada gunanya. Harus masuk ke sistem itu. Baru diperhatikan. Nah, itu. Karena kalau orang Kristen, kalau kita sedikit menyinggung tentang politik hamba Tuhan, itu hamba Tuhan atau politikus? Ya ampun, masih begini, masih ada yang berpikiran sedangkal begitu. Segala sesuatu harus kita nilai di dunia ini. Dengan penilaian yang tepat, maka kita akan melangkah dengan tepat, begitu. Ya, bertindak dengan tepat. Ya, oke, baik, Bapak Ibu.
Itu. Jadi benda itu juga simbol yang tidak dapat dijelaskan. Contohnya dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 32 dan 33, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Emas tua, perak tembaga, besi. Bagaimana kita mau menjelaskan ini sebagai simbol? Ya, tidak bisa dijelaskan. Ya, jadi tidak selalu semuanya benda-benda itu dijelaskan. Ya. Dan yang berikutnya itu benda. Sekarang peraturan atau tata cara ibadah atau upacara. Ya, upacara. Nah, ini mencangkup misalnya baptisan atau juga perjamuan kudus. Dalam peraturan atau upacara yang dijadikan simbol terdapat unsur benda yang dipakai misalnya apa? Itu roti, anggur, tindakan manusia, tindakan Tuhan. Minggu lalu saya sudah pernah sempat saya singgung itu. Roti adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus. Anggur dalam cawan adalah sungguh-sungguh darah Kristus. Apakah memang demikian? Atau itu suatu makna dari roti yang menunjuk kepada Kristus atau anggur darah menunjuk kepada darah Kristus? Karena tiga gereja yang besar, Lutheran, ya Katolik, Protestan, Karismatik, ya itu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus, ya. Ada yang mengatakan itu simbol, tapi ada yang mengatakan, oh jangan katakan simbol, itu adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus, ya sungguh-sungguh darah Kristus, ya itu beda-beda, ya. Tapi jangan perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan, tapi kenyataannya kadang-kadang seperti itu ya, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti kita lihat tuh banyak ya hal-hal yang demikian. Tindakan misalnya kita perhatikan tindakan. Alkitab mencatat berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan yang mempunyai makna simbolis. Contohnya Nabi Hosea. Nabi Hosea punya istri namanya siapa Bapak Ibu? Siapa ya nah, istrinya Hosea? Hosea? Gomer. Gomer. Ya Gomer nih. Ya kalau kita baca secara keseluruhan kitab Hosea itu di salah satu pasal ataupun beberapa ayat, ya Tuhan memerintahkan Hosea mengambil kembali istrinya yang sudah diceraikan karena ya dikatakan apa? Ya selingkuh ataupun kita katakan Gomer itu yang istrinya itu sudah menyimpang, ya ya apa istilahnya selingkuh itu apa Pak itu Pak itu Pak Fernandes apa itu ya nah apa tuh jadi dia sudah tinggalkan Hosea tapi Tuhan ambil kesuruh Hosea ambil kembali sekalipun dia sudah berzina, ya perzinahannya baik itu secara rohani dan juga perzinahan secara fisik gitu kan. Nah, nah seorang suami ya tidak mudah ya untuk apa mentaati perintah Tuhan. Ya. Tapi kalau kita dari namanya Hosea, Hosea itu adalah keselamatan, ya. Yosua, sama dengan Yosua, Hosea, keselamatan. Nah, kita perhatikan, Hosea itu adalah gambaran di mana Allah setia kepada yang tidak setia. Ya, siapa yang tidak setia itu bangsa Israel. Makanya Hosea itu ya dikatakan demikian, setia kepada yang tidak setia. Allah setia kepada bangsa Israel sekalipun bangsa Israel tidak setia. Jadi maksudnya di sini Hosea harus setia kepada istrinya dalam segala kondisi situasi kesalahan pelanggaran perzinahan dilakukannya. Dia harus tetap setia. Konsekuensinya dia harus setia apapun yang sudah dikerjakan dilakukan yang menyakiti hatinya Hosea oleh istrinya. Dia harus tetap ambil kembali itu menjadi istrimu. Nah, dia taat dalam perintah itu. Gomer menggambarkan Israel yang tidak setia. Hosea menggambarkan ya, yang menggambarkan Tuhan yang setia.
Gitu, Pak Ibu. Ya. Nah, maka kita ini harus setia. Suami setia kepada istri dalam segala kondisi apapun tuh. Sebaliknya juga begitu. Ya. Ya, baru-baru ini ada yang mengatakan, Pak, bagaimana Pak? Ya, sudah seperti ini istri saya. Wah, dijelaskan semua sedemikian rupa. Apakah itu sudah bisa diceraikan, Pak? Hah? Sudah bisa diceraikan. Ya, tidak ada kata cerai dalam kekristenan. Ya, harus siap menderita. Untuk hal itu lalu selesaikan dengan baik. Pasti ada jalan keluar. Jalan keluarnya bukan cerai. Ya, ada yang mengatakan, Pak mau menikah lagi, Pak. Istrimu kemana? Masih hidup, itu masih ada. Itu cukup banyak yang datang kepada saya untuk meminta pemberkatan nikah. Saya tolak. Bahkan nawar-nawarin uang. Ya, kita butuh uang. Ya kan? Nah, berapa Pak untuk apa, pemberkatan nikah? Bapak berapapun Bapak minta. Saya bilang begitu, bukan itu. Tapi tanggung jawab kepada Tuhan. Saya cek, udah punya istri, udah punya suami, udah pernah menikah atau belum? Eh, ternyata dua-duanya masih punya suami dan istri. Sudah bersama-sama. Oh, bukan tempatnya, Bapak Ibu. Silakan cari yang lain jika ada. Gitu. Itu udah umur satu udah umur 70 tahun, satu umur 60 tahun, mau menikah masing-masing mempunyai istri. Masa tua seperti itu seharusnya ikut dengan anak dan menantu aja, dengan cucu bercanda ria gitu. Mau ngapain lagi menikah usia sebegitu? Ya kan begitu. Coba mau ngapain? Masih mampukah dia 75 tahun, 65 tahun begitu. Dan kecuali masing-masing istrinya bisa cerai mati gitu. Boleh saja untuk apa? Teman curhat, ya, teman pelayanan. Boleh begitu, ya. Oke. Jadi setia itu sangat dibutuhkan dalam segala situasi, Bapak Ibu. Ya, kenapa kita sampai ke sana tadi ya tentang Hosea, Hosea yang setia, ya. Baik, Bapak Ibu ya. Oke itu. Kemudian angka, Bapak Ibu. Dalam Alkitab itu dari sejak zaman kuno, nah, setiap komunitas ya menganggap angka itu memiliki makna, ya. Jadi makna angka tertentu memiliki makna. Kalau di apa nama apakah itu hanya di orang Batak ataupun semua katanya eh, angka 13 angka sial katanya. Ya kan? Ya, angka 13 angka sial. Apakah benar demikian angka sial? Makanya kita lihat kadang-kadang di lip itu nggak ada apa ya 13 gitu ya. Ada yang 12A langsung masuk ya langsung masuk ke 14 nilai. Apakah ada kaitannya itu? Saya tidak tahu, ya kan? Nah, jarang orang menggunakan angka 13 gitu. Kalau ada orang punya rumah nomor 13, aduh saya tidak mau, coba diganti nomor lain. Kok jadi itu sesuatu yang mengerikan begitu ya. Nah, tadi kita perhatikan. Nah, jadi huruf tertentu juga melambangkan angka tertentu. Jadi tidak mudah menafsirkan angka dalam Alkitab. Itu tidak mudah, hati-hati. Contoh, angka 12 yang sering dipakai dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama contohnya. Ada 12 suku Israel. Perjanjian lama. Ya, ada 12 anaknya Yakub. Kemudian ada 12 rasul. Ya, ada 12 rasul. Nah, ini perlu diperhatikan. Angka yang sama ini tidak selalu memiliki atau mempunyai makna yang sama. Ya, makna yang sama. Ada orang menyamakan begitu gitu loh, paksakan gitu. Lalu dipaksakan gitu. Itulah angka yang sempurna. Lalu ada angka lagi, angka 7 adalah angka yang sempurna. Apakah benar demikian? Kita lihat sesuai dengan konteksnya. Juga bukan setiap angka atau setiap pemakaian angka mempunyai makna simbolis. Tidak. Tidak semua angka itu. Ya. Nah, kita perhatikan itu, Bapak Bu. Itu angka ya. Ya, angka. Kemudian warna. Ya, warna. Di dalam kasus tertentu ada warna yang memiliki makna simbolis. Misalnya warna merah. Sering merah artinya darah Kristus atau karya penebusan Kristus. Boleh kita lihat konteksnya. Ya, merah. Tapi tidak ada kata merah
Merah adalah melambangkan darah Kristus. Tidak ada yang langsung seperti itu. Ya. Nah, di dalam Yesaya 63 ayat 1 sampai 2, warna merah atau sinonimnya menunjukkan apa? Justru menunjukkan penghakiman. Ya, penghakiman. Ya. Mungkin kita tolong baca lagi Yesaya 63 ayat 1 sampai 2. Kita lihat dulu tuh ayat Alkitabnya ya. Yesaya 60 Yesaya 60 kitab Yesaya. Silakan yang sudah ketemu minta tolong dibantu dibaca, Pak Ibu. Baik, saya bantu baca. Yesaya 63 ayat yang ke-1 dan 2. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkahkan dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapa pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Iya. Nah, mengapa baju mau dikatakan baju merah seperti itu dan seterusnya ini? Kalau kita perhatikan di sini, ini sebenarnya menunjukkan satu penghakiman, ya, penghakiman. Jadi tidak selamanya darah itu apa merah itu menunjukkan kepada darah, ya. Memang darah merah, ya. Kemudian Yesaya 1 ayat 18 itu juga kita lihat. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 menggambarkan apa? Dosa, ya. Coba lihat Yesaya 1 ayat 18. Silakan Pak, lanjut Pak. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, di situ ada merah, ada putih. Terutama yang menjadi perhatian kita merah. Nah, merah menggambarkan dosa, ya kan? Nah, ini itu. Kemudian nanti baca lagi di Nahum ya, Nahum 23 itu melukiskan para prajurit, ya, melukiskan prajurit. Kemudian ada juga kita perhatikan ya, nah masih banyak warna-warna yang lain ya. Nah, warna-warna lain yang kita hasil nanti berputih misalnya ya. Nah, putih itu tidak selamanya menunjukkan bersih, ya, tidak. Nanti itu ada di pembahasannya. Jadi penafsir harus berhati-hati dengan warna warna merah, ya bisa memiliki beberapa makna. Demikian juga warna putih, ya warna putih. Nah, nanti siapa yang membahas ya? Ada yang membahas tentang 4 kuda dalam perjanjian di Kitab Wahyu nggak? Sepertinya nggak ada ya. Nah, itu kan ada empat kuda yang berwarna ya, warna-warna kuda oke, kuda yang kuda warna merah, warna hijau, warna kuning, warna Warna putih, hitam. hitam, ya kan? Dan perhatikan di Kitab Wahyu ada 2 juga warna putih. Mana yang menunjuk kepada gambar menunjuk kepada Yesus dan mana yang menunjukkan kepada tipuan dari iblis gitu. Jadi tidak selamanya putih itu menunjukkan kepada Yesus begitu ya dalam kitab Wahyu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kemudian nama. Ya, nama. Nama ini juga dipakai sebagai simbol. Yaitu tokoh, ya, bangsa, tempat, lembaga, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kitab Wahyu misalnya, ada Babylon, ada Yerusalem baru. Nah, Babylon itu biasanya kalau di nama Babylon itu dianggap musuh, musuh bebuyutannya bangsa Israel, ya, atau dikatakan negara yang jahat, atau lihat Niniwe, oh Niniwe bangsa yang paling jahat, makanya si siapa itu siapa namanya yang di Yunus. karena tidak akhirnya dia sempat Yunus Pak. Yunus. Yunus, Pak. Yunus gitu. Nah, pernah nggak kita berpikir mengapa Yunus sampai menghindar tidak mau diutus ke Niniwe? Kan? Mengapa nggak mau dia sempat lari ya dari panggilan Tuhan tidak mau diutus ke Niniwe? Itu perlu dipahami ya. Paling tidak ada 2 alasan dan Yunus. Yang pertama
bangsa itu adalah bangsa jahat, bangsa yang jahat dan musuh bebuyutan di bangsa Israel. Kok saya disuruh ke situ? Dan yang kedua, dia nggak rela bertobat mereka itu. Yunus tidak rela bertobat itu bangsa Niniwe kan. Nah itu. Mengapa? Karena dilihat begitu jahatnya luar biasa. Layak untuk dihukum saja katanya. Tetapi tetap Tuhan disiplin dia untuk tetap pergi ke sana. Buktinya apa? Mereka bertobat begitu. Kemudian Yerusalem baru ini. Nah, Yerusalem baru itu perlu dipahami. Yerusalem baru ini dimaksud dalam kitab Wahyu itu apakah Yerusalem yang sekarang ini? Apakah Yerusalem baru itu benar-benar baru? Atau dunia ini diperbaharui? Nah kan gitu. Itu kata baru, itu kainos. Ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat contoh nama tokoh, nama Yesus misalnya. Dalam bahasa Ibrani Yosua, berarti Yahweh. Artinya keselamatan. Matius 1:21. Nah, kalau kita pahami ini bahwa Yesus berarti layak disebut Yahweh. Beda dengan yang seberang sana yang mengatakan Yesus itu bukan Yahweh. Ya? Oke. Nah, tidak semua memiliki arti khusus. Makanya para penafsir itu benar-benar hati-hati, harus bijaksana. Ya, dalam hal melakukan tafsiran. Ya, nama tokoh. Banyak tokoh dalam Alkitab. Tadi saya katakan tokoh Adam. Apa gambaran Adam untuk masa kini? Gambaran Hawa, Musa. Ya, Musa. Ya, itu ya. Oke. Kemudian yang berikut penglihatan. Bapak Ibu sekarang ini masih semarak orang senang dengan penglihatan. Dia hamba Tuhan punya penglihatan loh, hebat dia punya penglihatan. Nah, dia masih bisa bernubuat. Sekarang nubuat itu dalam arti apa ya? Saya tidak tahu juga. Kalau bernubuat dalam seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, saya kira nggak tepat. Kalau masih ada nubuat, penglihatan seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, berarti ada kemungkinan Alkitab bisa bertambah. Ya, jadi bukan 66 kitab lagi. Padahal 66 kitab itu sudah dikunci, sudah ditutup, diterima sebagai kanon. Ya, yang berotoritas begitu ya. Nah, sudah sesuai dengan ukuran kanon. Patokannya sudah jelas begitu. Mau ditambah lagi? Memang ada gereja-gereja tertentu mengupayakan seperti itu. Gereja apa? Gereja Tuhan Maha Kuasa. Mereka mengatakan Alkitab menjadi penghambat untuk menerima wahyu baru. Ngeri kan? Jadi buat menjadi nyanyian lah gitu. Yang nyanyi cantik banget kok. Tapi masuk neraka kalau nggak bertobat tuh. Dia bilang Alkitab itu penghambat, ya, penghambat untuk menerima wahyu baru. Artinya berarti masih ada wahyu baru, penglihatan baru, kitab yang baru, gitu. Jadi jangan Alkitab katakan Alkitab udah cukup, nggak butuh lagi yang lain. Nah ini bahaya sekali yang begini, ya. Nah, jadi penglihatan di sini, ya, ini peristiwa-peristiwa tertentu, ya, pada peristiwa misalnya Nabi dan Rasul melihat hal yang bermakna simbolis yang akan terjadi ke depan, tuh ya. Misalnya contoh Amos 8 ayat 1 dan 2 ya. Amos 8 ayat 1 dan 2 kata buah-buahan musim kemarau yang tercatat secara pinologis dekat dengan kata-kata kesudahan yang dicatat dalam ayat 2. Artinya sama seperti buah-buahan sudah matang pada akhir musim kemarau. Buah-buah ini akan segera dimakan atau dibuang. Ini berarti kesudahan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan tidak memaafkan umatnya, tidak memaafkan umat Israel lagi. Ketika sudah diberikan kesempatan bertobat, tapi tidak bertobat, gitu. Ya, akhirnya dibuang. Nah, ini juga digunakan oleh Yohanes di pasal yang ke-15. Ya, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa, di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau kita baca semua itu, kalau dikatakan kalau kita ada di luar Kristus, ya bagaikan ranting yang kering lalu dibakar ataupun dibuang. Ya, nah itu pun perlu dipahami. Itu apakah hal itu menunjukkan keselamatan bisa hilang atau itu justru itu menunjukkan satu persekutuan. Ya, oke, baik. Itu. Baik, mujizat. Wow. Siapa tidak suka dengan mujizat? Senang dengan mujizat.
Ada orang yang masih percaya adanya mujizat, tapi ada yang terang-terangan menolak tidak ada mujizat. Mujizat itu hanya ada zamannya Yesus, zamannya Rasul. Setelah selesai zaman Rasul, ya pencurahan Roh Kudus, tidak ada lagi mujizat. Itu hanya sebagai apa dikatakan awal di mana Yesus dan juga para Rasul memperkenalkan Injil melalui mujizat. Tapi sekarang tidak ada lagi mujizat. Ya, sudah ditutup. Nah, kalau ada mujizat sekarang, ada yang berani berkata, itu tipu-tipu. Nah, itu ya. Nah, itu jualan, gitu ya, supaya dia laku. Nanti banyak kasih perpuluhan, persembahan, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ya, tapi kita ada di mana? Masih percayakah dengan ada mujizat? Dan saya dari salah satu adalah yang percaya dengan ada di mujizat, masih percaya. Tapi saya tidak mau mengikuti Yesus karena mujizat. Berbahaya sekali. Ada mujizat atau tidak, Yesus tetap Tuhan. Jangan sampai ada pernyataan iman. Aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena mujizat yang dikerjakan dilakukannya. Wah, bahaya. Nanti nggak ada mujizat, berubah dong. Nah, bukan lagi Yesus Tuhan, Yesus hanya Nabi. Ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi, nah itu perhatikan. Nah, tidak terlalu banyak hal yang di dalam mujizat itu dijadikan sebagai simbol. Ya, contoh dapat diberikan di sini adalah nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, 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 apa itu yang tercatat di Kitab Keluaran di pasal 3 ya. Ya, ada pasal 3 yaitu ketika Pak Musa bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Nah itu ya. Nah, itu apa namanya mujizat itu disimbolkan. Kemudian contoh yang lain tiang awan, tiang api gitu. Ya, bangsa Israel pada saat mereka dipimpin keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan di siang hari dengan tiang awan, lalu di malam hari dengan tiang api. Apa makna dari semuanya ini? Apakah memang ada maknanya? Ya, maknanya adalah perlindungan saja ya kan? Nggak usah terlalu banyak ditafsirkan dengan lain. Jaminan perlindungan. Ya, mereka lindungi ya karena kepanasan dikasih tiang awan. Apakah itu? Apa maknanya itu? Oke. Kemudian api bagaikan lidah api yang pada saat pencurahan Roh Kudus. Apa itu maksudnya lidah api? Ya, yang terjadi itu mujizat katanya. Oh, terjadi mujizat ada muncul lidah api pada saat pencurahan Roh Kudus. Ya, dan banyak yang lainnya. Ya, mujizat. Misalnya jangan sampai kita simboliskan lagi misalnya yang seorang yang lumpuh 38 tahun. Ya, 38 atau 32 ya. Ya, menunggu di kolam Bethesda untuk dia di 38 ya, betul ya Pak Fernandes ya. Iya, benar, Pak. Ya, Terusan. 38 tahun menunggu di depan kolam supaya dia bisa mendapatkan mujizat. Baru ketemu setelah Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus mendapatkan mujizat. Lalu tafsirkan 38 angka 3 ini, angka 8 ini. Berarti 38 adalah ini. Benar nggak seperti itu? Ya. Nah, jadi harus diperhatikan konteksnya. Biasakan mengerti konteks dari setiap apa yang kita baca itu. Begitu, Bapak. Ya. Nah, jadi itu contoh ya, benda, warna, angka, peristiwa, kemudian apa namanya mujizat ya dan lain sebagainya. Itu ada simbol-simbolnya ataupun ada tipologinya. Ya. Baik, kita akan berlanjut. Apakah langsung diskusi atau break dulu sebentar? Ya, 10 menit. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan setelah break. Ya, silakan mau minum, mau apa, sementara bisa ditutup kameranya karena mungkin mau minum, mau makan, jangan sampai masuk angin Bapak Ibu ya, karena tahan kelaparan begitu ya. Oke, baik. Saya tutup sementara dulu ya. Baik Bapak Ibu, kita break dulu 10 menit. Silakan.
Nanti kembali lagi ke ruang Zoom 10 menit kemudian. Terima kasih.